Gelandang timnas Indonesia, Ivar Jenner, dipastikan absen saat melawan Jepang pada laga kelima Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di SUGBK, Jakarta, tanggal 15 November tahun 2024. Ivar absen karena telah menerima 2 kartu kuning berturut-turut, membuat Shin Tae-yong kehilangan salah satu pemain andalannya. Ivar Jenner mendapat kartu kuning pertama saat melawan Bahrain pada tanggal 10 Oktober di menit ke-90+10. Kartu kuning kedua diperoleh dalam laga melawan China pada tanggal 15 Oktober tahun 2024. Lantas siapa yang bakal menambal posisi Ivar Jenner yang absen lawan Jepang? Shin Tae-yong perlu mencari pengganti ideal untuk Jenner. Dengan hanya 3 gelandang tersisa dalam 27 pemain yang dipanggil, Tom Hye, Ricky Kambuaya, dan Nathan Chuaon, opsinya terbatas. Nathan cenderung dimainkan saat tim bertahan, sehingga Shin mungkin memilih Tom Hye sebagai pengatur serangan sejak awal, terutama jika timnas Indonesia mengincar poin melawan Jepang. Tom Hye, sebagai pengatur serangan, perlu dukungan dari gelandang bertahan, kemungkinan besar Nathan Chuaon. Susunan pemain harus dipastikan tepat oleh Shin Tae-yong, mengingat timnas Indonesia akan menghadapi Jepang, pemuncak grup C yang kini berada di peringkat 15 FIFA. Gaya permainan Shin yang defensif saat melawan tim kuat seperti Jepang, terlihat saat Piala Asia 2023, kemungkinan besar akan diterapkan lagi. Maka, lini tengah harus solid untuk mendukung serangan balik. Dengan Tom dan Nathan mengisi posisi Jenner, Ricky Kambuaya kemungkinan besar akan mulai dari bangku cadangan. Timnas Indonesia resmi naik ke posisi 2 klasemen Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kelar melawan Jepang, namun ada syarat yang harus dipenuhi. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menjamu Jepang di matchday kelima Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jumat tanggal 15 November tahun 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda julukan Timnas Indonesia ditargetkan PSSI meraih 1 angka atas Jepang. Namun, berhubung main di kandang sendiri dan menganut sistem bola itu bundar, Timnas Indonesia bisa saja menang atas Jepang. Jika menang atas Jepang, koleksi angka Ragnar Oratmangun dan kawan-kawan melesat menjadi 6 poin. Apakah raihan 6 angka sudah cukup menempatkan Timnas Indonesia di posisi 2? Jawabannya belum. Setidaknya ada 2 syarat yang harus dilengkapi. Pertama, Timnas Indonesia mesti berharap di 2 laga lain Grup C pada matchday kelima Australia vs Arab Saudi dan Bahrain vs China berakhir imbang. Sementara satu syarat lain adalah Timnas Indonesia wajib menang selisih 2 gol atas Jepang, semisal 2-0. Jika kondisi ini terjadi, Jepang masih duduk di puncak klasemen dengan 10 angka. Kemudian disusul Timnas Indonesia, Australia, Arab Saudi dan Bahrain yang menempati posisi 2, 3, 4 dan 5 dengan perolehan identik 6 angka. Timnas Indonesia berhak menempati posisi lebih baik karena unggul produktivitas gol atas Australia, serta unggul selisih gol atas Arab Saudi dan Bahrain. Bagaimana dengan China? Skuad negeri tirai bambu berada di dasar klasemen dengan 4 angka. Harapannya kondisi di atas bisa terjadi. Kemenangan atas Jepang praktis meningkatkan mental Timnas Indonesia saat lanjut menjamu Arab Saudi. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi di matchday ke-6 Grup C pada Selasa, tanggal 19 November tahun 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Menarik menanti hasil yang didapat Timnas Indonesia atas Jepang dan Arab Saudi. Timnas Indonesia dipastikan tak jalani pemusatan latihan TC panjang jelang hadapi Timnas Jepang. Para pemain pun akan berkumpul pada tanggal 11 November tahun 2024. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya di Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November tahun 2024. Terdekat, skuad Garuda akan menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada tanggal 15 November tahun 2024. Jelang laga itu, Arya mengungkapkan kalau maksimal para pemain akan berkumpul H-4 sebelum pertandingan. Itu artinya, mereka akan mematangkan persiapannya melawan Jepang pada tanggal 11 November tahun 2024. Dipanggil mungkin H-5 atau mungkin H-4 sampai di Indonesia.
Dan mereka cukup dengan latihan-latihan strategi abis itu sudah bisa ikut langsung tanding. Jadi kita sudah siapin semua juga, kata Arya kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Rabu tanggal 30 Oktober tahun 2024. Soal kesiapan, Arya menyampaikan kalau tidak ada pemusatan latihan TC jangka panjang. Hal itu tak membuatnya cemas karena dinilai kualitas para pemain timnas Indonesia saat ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Mengingat, mayoritas kedalaman skuad Garuda saat ini berkiprah di luar negeri. Kesiapan timnas Indonesia, saya rasakan pemain kita semua profesional. Mereka bermain di klub-klub profesional juga, levelnya sudah tinggi juga. Gak ada TC-TC-an, jadi gak akan ada yang mengganggu liga. LIB gak diganggu apapun gak diganggu, terang dia. Setelah menghadapi Jepang, timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi. Skuad Garuda kembali bertindak sebagai tuan rumah dan akan menjamu pasukan Hervé Renard itu di SUGBK pada tanggal 19 November tahun 2024. Arya menegaskan, PSSI menjamin keamanan dan kenyamanan dua tim tamu tersebut. Menurutnya kalau soal pelayanan, Indonesia sudah tidak perlu diragukan lagi karena sudah pengalaman dalam menjamu tim tamu dengan baik. Untuk tamu kita pasti bikin baik. Kan tahu ya Indonesia itu kan sangat baik dalam menjamu tamu. Gimana supaya nanti Jepang, kemudian Arab Saudi juga nyaman di Indonesia? Itu yang akan kita usahakan, tandas Arya.